yang merupakan tantangan pada saat tahun-tahun 2005 ya. Di satu sisi kita diharuskan untuk membuat laporan keuangan, tapi di sisi lain kita tidak di backup atau ditunjang dengan personil yang tampil untuk pembuatan laporan keuangan tersebut. Jadi apa yang harus disiapkan oleh kami para ASN di NKRI ini dalam menghadapi tantangan-tantangan saat ini untuk pengelolaan keuangan negara dan peluang apa yang harus kami ambil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ratna Sari Susanti, pengurus Kompartemen Akuntan Sektor Publik Ikatan Akuntan Indonesia. Bertemu di IAI Podcast. Pada saat ini kita akan membahas bersama-sama tentang reformasi pengelolaan keuangan negara dengan tema menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Bersama saya sebagai narasumber kita yaitu telah hadir Ibu Margwisteni. Selamat pagi Ibu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Ibu terlebih dahulu ya. Terima kasih. Oke. Bu Margwisteni adalah pengurus KASP IAI periode 2023-2027 selaku Wakil Ketua 1. Sebelumnya beliau juga telah aktif sebagai pengurus KASP IAI sejak tahun 2011. Wah, sudah lama ya Bu ya. Sekali. Karir beliau diawali sebagai auditor di DJPKN yang merupakan cikal bakal dari BPKP saat ini. Beliau juga merupakan pensiunan dari Kementerian Keuangan dengan jabatan terakhir selaku Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah, di mana beliau telah berkarir di Kementerian Keuangan sejak tahun 1980. Selain itu, untuk jabatan terakhir beliau adalah selaku Kepala Pusat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di Kementerian Perumahan Rakyat sejak tahun 2010 dan 2011. Wah, pengalaman Ibu Masya Allah, subhanallah, tabarakallah nih Bu ya. Ini merupakan kita alhamdulillah bertemu dengan, kalau menurut saya atau Sari, nama saya Sari disingkat di KASP. Ini beliau ini doktornya akuntansi. Wah. Tapi beliau mengatakan saya yaitu bidannya akuntansi atau sistem akuntansi. Kita tanyakan ya Ibu, kita mau tanya ini bagaimana Bu reformasinya dulu ya Bu ya, saya tanyakan. Bagaimana reformasi pengelolaan keuangan negara Bu sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Ya, makasih Bu Sari. Alhamdulillah reformasi pengelolaan keuangan negara itu dimulai dengan terbitnya 3 paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tentang Keuangan Negara tahun 2003 dan Undang-Undang maksud saya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara tahun 2004. Dan selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 tentang pemeriksaan dan pengawasan dan pemeriksaan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara tahun 2004 juga. Dan itulah titik balik ya bahwa kita ingin melaksanakan transparansi dan akuntabilitas. Nah, dalam hal ini kita mulai mengenal yang namanya akuntansi di pemerintahan yang tadinya tidak ada. Jadi mungkin bisa dibilang Big Bang ya. Karena tadinya kita memakai single entry yaitu suatu undang-undang turunan dari Hindia Belanda ya, ICW ya, Kontabilitetswet gitu ya. Jadi diganti langsung oleh 3 paket undang-undang tersebut. Nah, barulah di era reformasi pengelolaan keuangan negara ini kita mengenal akuntansi dan
pelaporan keuangan yang berupa neraca, laporan realisasi anggaran dan so on ya. Yang sekarang kita kenal ada 7 jenis laporan keuangan. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Yang dinamakan akuntabilitas tuh apabila pelaporan keuangan kita itu sudah diberi opini oleh external auditor, yaitu BPK. Jadi itulah semua yang dinamakan akuntabilitas. Nah, permasalahannya yang merupakan tantangan pada saat tahun-tahun 2005 ya, 2005, 2004 itu apakah ada akuntan, tersedia cukup akuntan di seluruh kementerian. Nah, kita tahu ya kalau di Kementerian Agama ya banyaknya ustadz ya gitu. Kalau di Nanti Kementerian Kesehatan kebanyakan dokter. Dokter. Jadi dalam hal ini kita menghadapi tantangan yang dimana di satu sisi kita diharuskan untuk membuat laporan keuangan, tapi di sisi lain kita tidak di backup atau ditunjang dengan personil yang tampil untuk pembuatan laporan keuangan tersebut. Nah, dalam hal ini kita mulai journey ya, perjalanan akuntansi di Republik, yaitu dengan membuat standar dahulu. Standar akuntansi pemerintahan yang kita kenal dengan PP nomor 71 tahun 2010 ya saat ini. Tapi pada saat 2005 itu kita masih menganut cash toward accrual, yaitu kas menuju accrual, di mana PP-nya PP nomor 24 tahun 2005 gitu. Nah, inilah juga tantangan bagi kita karena agak drastis ya merubah mindset dari cash toward accrual menjadi accrual gitu. Jadi itu juga yang harus kita pikirkan. Bukan hanya sistemnya juga ya Bu ya, bentuk pelaporannya juga yang dulunya nota perhitungan anggaran ya Bu ya. Dulu namanya perhitungan anggaran negara. Itu single entry. Single entry. Itu single entry. Single entry itu artinya jadi yang masuk dan yang keluar hanya berbasis pada uang masuk atau uang keluar saja ya. Benar. Sedangkan tidak apabila kita mengeluarkan uang untuk membeli aset kan gitu ya. Nah, nggak ada apa hubungannya gitu ya. Jadi aset ntar kalau udah dibeli ada asetnya ya dicatat. Kalau nggak ini ya suka-suka mau catat apa enggak gitu ya. Kalau umpamanya udah dicatat tapi nggak tahu mau dicatat dengan nilai berapa ya gitu kan zaman dulu, ya udah Rp1 aja. Rp1 ini. Sehingga murah sekali ya Bu. Itu dia. Pokoknya tercatat gitu. Yang penting tercatat. Daripada aset tersebut hilang, tidak tercatat. Nah, waktu itu kita belum tahun 2004 saya cerita ya 2004 setelah 1 tahun terbitnya undang-undang tersebut ya kami direktur kami mencoba untuk membuat neraca pemerintah gitu kan. Membuat neraca pemerintah ya dengan kasus barangnya itu dicatat atau tidak dicatat. Kemudian kalau dicatat pun Rp1 itu mengakibatkan ekuitas kita minus gitu loh. Minus artinya kan kalau kita secara akuntansi kalau minus kan udah ada apa itu? Ada apa ya? Kok jadi ini kok buruk sekali. Terus kemana uang itu? Harta kita berapa? Posisinya bagaimana? Artinya kan gitu, kita itu kan kekayaan bersih kita jadi nggak ada, jadi bangkrut gitulah ibaratnya gitu. Kemudian kami menganalisa, ya kasusnya itu barang-barang itu ada yang dicatat, ada yang tidak. Kemudian kalaupun dicatat tidak tahu harganya ya Rp1 saja cukup gitu ya. Nah kemudian Menteri Keuangan pada saat itu langsung membuat program ya revaluasi dan inventarisasi. Inventarisasi dan revaluasi barang milik negara. Nah dengan adanya program itu alhamdulillah lah ekuitas kita jadi tidak minus lagi. Ya karena ada penilaian kembali tentang kewajaran daripada aset-aset tersebut ya Bu ya. Wah ini tantangannya banyak juga ya Bu ya di awal-awal itu. Iya. Itu salah satu ya. Kemudian juga
setelah kita membuat ada standar, kemudian kita tetapkan kebijakan, kemudian barulah kita dapat membuat sistem akuntansi. Nah, Kebijakan-kebijakannya yang turunannya kalau di negara itu adalah dengan PMK ya Bu iya, ya. PMK. Oke. Dengan PMK Peraturan Menteri Keuangan. Nah, ada satu lagi yang membuat tantangan bagi kita karena dahulu pada saat kita memakai uang negara ya lewat APBN gitu ya, kita mengenalnya tuh mata anggaran keluaran, mata anggaran pengeluaran dan mata anggaran penerimaan. MAP dan MAP. Nah, gitu kan. Bukan MAP dan MAP. Tulisan bukan. Mata anggaran penerimaan. Anggaran pengeluaran gitu jadi. Nah, itu di sisi perencanaan tuh ya, MAP dan MAP itu. Kemudian tahun-tahun 2005 kami bergabung sama rekan-rekan perencanaan. Kelihatan ini akan berubah dong mindsetnya gitu ya. Jadi itu yang kita namakan kalau di akuntansi adalah BAS, Bagan Akun Standar atau ya Chart of Account lah. COA. Karena itu salah satu pendukung dari sistem. Itu kita membutuhkan COA, Chart of Account. Nah, Chart of Account ini juga yang menjadi masalah pada saat pertama ya, karena kita belum mengerti lah ya apa itu aset tetap, apa itu kalau kita mengenal di klasifikasi. Benar, dan tidak mengenal yang namanya ya kalau di akuntansi kita mengenal capital expenditure atau revenue expenditure ya, mana pengeluaran, mana yang menjadi aset gitu ya, pengeluaran yang menjadi aset. Nah, itu juga merupakan tantangan bagi kami karena saat ini di sisi perencanaan itu yang harus jadi BAS itu bukan hanya untuk pertanggungjawaban saja, tapi mulai dari perencanaan harus digunakan BAS itu ya. Jadi dan itu menurut saya udah tertera di dalam PMK yang terbaru yaitu tahun PMK 62 tahun 2023 kalau menurut saya ya. Itu dibahas lah bahwa review RKAKL tuh harus mengikuti BAS, Badan Akun Standar. Itu juga merupakan tantangan di awal gitu. Tapi alhamdulillah saat ini ya walaupun masih ada sedikit-sedikit lah ya. Jadi saya nggak tahu ya, kebanyakan rekan-rekan terutama rekan-rekan perencanaan itu kayak nggak membutuhkan BAS gitu ya. Nggak tahu. Itu tolak ukur nanti di akhir nanti kenapa hilirnya pertanggungjawaban. Benar. Gitu. Kenapa harus BAS itu diperlakukan di awal gitu kan ya? Iya. Ya kan garbage in garbage, salah di awal. Sampah akhirnya kan gitu. Jadi ya itulah merupakan yang pendukung dari sistem akuntansi di Republik kita. Itu salah satunya BAS, kemudian ya software dan hardware. Nah, dalam hal ini dengan barrier dari SDM yang terampil pada saat itu gitu ya. Jadi kami berinisiatif memberikan aplikasi atau sistem akuntansi ke kementerian gitu ya. Kami berikan, jadi mereka tinggal pencet langsung keluar laporan keuangan. Tapi saya suka bercanda, tapi jangan salah pencet, nanti masuknya ke kamar yang lain gitu ya. Alokasinya salah lagi nanti ya Bu ya. Jadi perlu untuk training dalam hal ini dalam pengelolaan keuangan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Itu yang harus dimiliki oleh ASN lah. Karena ASN itu pakai APBN. APBD. APBD. Ya mau nggak mau suka tidak suka gitu loh, harus mempunyai pengetahuan kompetensi untuk di bidang itu ya Bu ya, terutama dalam pelaporan keuangan negara maupun di daerah ya. Baik Bu, itu tantangannya ya Bu ya. Sekarang kan ini udah sistem digitalisasi. Sepengetahuan Sari,
Sistem yang ada di Kementerian di Keuangan itu sudah bagus ya Bu ya. Ada Sakti, ada Simak BMN, ada Sabun. Nah, untuk kemudian ini kan akan diaplikasikan secara terus-menerus dengan berbagai macam perbaikan-perbaikan ya Bu ya. Iya. Nah, untuk saat ini gitu loh. Ini kan banyak hal nih Bu. Banyak hal yang kayak tadi ada peluang-peluang yang bisa kita ambil enggak? Tidak. Oleh kita sebagai akuntan sektor publik atau rekan-rekan nih, rekan-rekan pendengar atau pelihat podcast IAI ini yang pengen mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan keuangan negara. Monggo Bu. Iya. Ya alhamdulillah memang sistem di Kementerian Keuangan tuh tambah lama tambah bagus. Sebenarnya Sakti itu dipergunakan oleh kementerian, seluruh kementerian. Tetapi sebenarnya keuangan tuh mempunyai satu sistem yang komprehensif mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban yang kita kenal dengan SPAN. SPAN. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Ya, jadi hal itu kita kan suka ingin mengetahui. Kadang-kadang pimpinan ingin mengetahui itu berapa utang kita saat ini, kan gitu ya. Segala macam yang rinci-rinci itu yang kita tuh tidak menduga dia akan bertanya seperti itu. Tapi kalau saat ini ya itu insya Allah bisa disampaikan kepada Menteri Keuangan atau pejabat-pejabat eselon 1 lainnya. Karena selain akuntansi kita juga sudah mempunyai sistem penerimaan negara yaitu modul penerimaan negara. Jadi sebenarnya Menteri Keuangan di depan desknya itu dia bisa penerimaan negara hari ini tuh berapa gitu itu jadi udah bisa. Sudah real time ya Bu ya, Masya Allah. Dan ya alhamdulillah dan juga posisi berapa sih uang kita gitu yang dikelola oleh BUN. Nah itu juga insya Allah udah bisa kita ini kan. Baik Bu Tin, untuk pertanyaan terakhir saya nih Bu Tin. Jadi apa yang harus disiapkan oleh kami para ASN di NKRI ini dalam menghadapi tantangan-tantangan saat ini untuk pengelolaan keuangan negara dan peluang apa yang harus kami ambil? Ya, makasih Bu Sari. Saya rasa ya dengan terbitnya undang-undang yang baru mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah itu udah jelas disampaikan bahwa setiap ASN itu harus mempunyai background pengelolaan keuangan. Supaya apa? Supaya tidak terjadilah mismatch atau ya yang kita ketahui lah selama ini seperti apa gitu. Itu permasalahan yang harus ya selain integritas toh ya, kalau integritas berakhlak. Kalau integritas itu ibaratnya absolut lah yang harus dimiliki oleh seluruh ASN dan ya pengelolaan keuangan kemudian ya keahlian di bidang masing-masing ya umpamanya dokter ya keahlian di dokter ini jadi tapi semua itu harus mengetahui pengelolaan keuangan karena kita ASN itu memakai APBN atau APBD itu Bu Sari ya konteksnya. Tanpa terasa nih Bu pembicaraan kita sudah ini saya kayaknya masih pengen bicara dan bertanya lagi mungkin di lain waktu atau di sesi yang lain ya Bu Tin masih bersedia ya untuk memberikan kita sharing knowledge kepada para pemirsa daripada IAI Podcast ini. Mohon maaf para rekan IAI Podcast, kita akhiri dulu pembicaraan kita sampai di sini dulu. Apabila ada saran, pertanyaan, silakan dituangkan pada lembar chat yang ada di IAI Podcast. Nanti kita akan jawab ataupun nanti kita akan ulas bersama di dalam podcast berikutnya. Terima kasih Bu Tin atas kehadirannya. Bu Sari, terima kasih. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.